teman-teman semua, perkenalkan nama saya Putri Riafina dari Parodi PAUD kelas online IAI Al-Azhar Kota Lubuk Linggau. Di sini saya akan menjelaskan tentang ragam dan laras bahasa. Selamat menyaksikan. Hai. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian tentang ragam dan laras bahasa. Mungkin dari teman-temannya ada yang tidak sependapat dengan saya, namun tidak apa-apa. Di sini kita juga sama-sama meng-share ilmu serta pandangan kita masing-masing. Ragam dan laras bahasa yaitu suatu variasi bahasa yang terbentuk pemakaian bahasa. Pemakaian bahasa itu berdasarkan media yang digunakan, topik pembicaraan, dan setiap pembicaraannya. Namun di pihak lain, laras bahasa adalah kesesuaian antara bahasa dan fungsinya. Contohnya seperti ini, dalam hal kita menulis karya sastra, puisi, otomatis kita akan menggunakan bahasa laras puisi. Tidak mungkin dalam kita menulis puisi namun kita menggunakan laras pantun, kan itu tidak akan masuk. Yang kedua yaitu adalah jenis-jenis ragam bahasa. Jenis-jenis ragam bahasa ini dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama dilihat dari cara penuturannya. Dari cara penuturannya ini dibagi lagi nih, ada 3 macam nih. Yang pertama ragam dialek. Ragam dialek ini biasanya digunakan sehari-hari. Contohnya seperti ini, gue udah baca buku itu contoh kita bicara kepada temannya. Yang kedua yaitu ragam resmi. Ragam resmi ini biasanya kita dalam menulis surat kepada contohnya kita melakukan lamaran pekerjaan, atau dalam lisannya kita bisa bicara, saya sudah membaca buku itu, bahasanya baku. Yang ketiga yaitu ada ragam bahasa tidak resmi. Ragam bahasa tidak resmi ini biasanya lebih ke surat pribadi. Contohnya kayak saya sudah baca surat itu. Jadi bahasanya itu tidak baku namun tetap menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang kedua yaitu ragam bahasa yang kita lihat dari topik pembicaraannya nih. Yang dibagi lagi menjadi 6. Yang pertama yaitu ragam sosial, yang kedua fungsional, yang ketiga jurnalistik, yang keempat sastra, yang kelima politik dan hukum. Dari keenam ini semuanya itu berbeda, tergantung tujuan kita untuk menulisnya atau berbicara kepada siapa. Yang ketiga yaitu faktor yang menyebabkan ragam bahasa, yaitu dibagi lagi nih. Ada yang pertama latar belakang geografis, sosial atau sosial penutur. Latar belakang geografis ini bisa disesuaikan dengan setiap orang masing-masing. Yang kedua yaitu medium pembicaraan. Medium pembicaraan ini bisa media atau lisan, tergantung. Dan yang ketiga yaitu pokok pembicaraan. Pokok pembicaraannya apa? Ataukah formal atau informal? Yang keempat yaitu ragam bahasa berdasarkan media. Ya, tadi yang saya sudah sebutkan bisa merupakan lisan atau tulisan, surat, itu bisa berupa 2 itu. Yang kelima yaitu faktor yang mempengaruhi ragam bahasa. Yang pertama, tingkat pendidikannya. Yang kedua, usia. Yang ketiga, jenis kelamin. Yang keempat, jabatan atau profesi. Yang kelima, bidang yang ditekuni. Yang keenam, keberagaman dialek. Yang pertama dulu nih, tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan ini jelas berbeda teman-teman. Apalagi nih, kita akan membedakan cara berbicara antara orang yang sekolahan atau yang hanya menempuh pendidikan sampai SD, ya kan? Tentunya orang yang sampai sarjana itu bicaranya lebih tersusun, lebih sopan. Yang kedua yaitu faktor usia. Faktor usia itu dibagi misalkan nih kayak
usianya yang lebih lanjut, otomatis dia tidak akan sesuai omongannya, karena faktor umur itu sangat mempengaruhi. Yang kedua, misalkan remaja nih, remaja ini lebih aktif berbicaranya, lebih aktif bergeraknya. Adapun kalau usianya masih di kanak-kanak, dia belum mengerti, masih tahap belajar. Terus yang ketiga, jenis kelamin. Jenis kelamin ini bisa laki-laki dan perempuan. Yang kelima, jabatan atau profesi. Nah, kita bisa membedakan nih antara misalkan dosen profesinya, otomatis dia akan lebih banyak berbicara, lebih banyak menjelaskan kepada mahasiswa dan mahasiswinya. Terus misalkan profesinya petani, otomatis dia akan lebih santai berbicaranya. Terus yang bidang yang ditekuni nih, ada bidang yang ditekuni. Bidang yang ditekuni ini biasanya masih berpengaruh pada jabatan atau profesi. Yang terakhir yaitu jenis-jenis laras bahasa. Yang pertama bahasa sastra, yang kedua bahasa kreatif, yang ketiga jurnalistik, yang keempat laras bahasa bisnis, yang kelima ilmiah, dan keenam hukum. Semuanya itu memiliki perbedaan pada tiap tataran bahasa, wawasan, paragraf, kalimat, dan ejaan. Otomatis nih, semuanya itu akan berbeda tergantung tujuan kita menuliskannya kepada siapa. Baiklah teman-teman, itu tadi pemaparan materi sedikit dari saya. Semoga teman-temannya bisa menerima, dan jika ada masukan, saya sangat menerima karena di sini kita saling sama-sama memberikan informasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, see you next time.